Semenjak merebaknya COVID-19, kemunculan manusia silver semakin banyak terlihat di pinggir jalan. Dengan bermodalkan cat sablon, para manusia silver melakukan aksi berdiam diri di tengah lampu merah demi mengais rezeki. Berbagai pro dan kontra muncul seiring menjamurnya manusia silver di berbagai daerah. Sebagian masyarakat setuju jika manusia silver dianggap sebagai seni. Namun yang lainnya justru menganggap manusia silver sebagai sosok yang meresahkan dan dianggap hanya memanfaatkan seni untuk meminta-minta. Tak hanya orang dewasa, kini anak-anak pun mencari pundi-pundi rupiah dengan cara yang sama, yaitu mengecat tubuhnya menjadi berwarna silver. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan serta kasih sayang orang tua terpaksa harus menjalani pekerjaan yang tak seharusnya dikerjakan. Lalu, bagaimanakah lika-liku anak-anak saat menjadi manusia silver? Maraknya anak-anak di bawah umur yang terlibat menjadi manusia silver semakin membuat masyarakat prihatin. Anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah dan bermain bersama teman-teman justru dijadikan manusia silver dan mencari uang di jalanan. Semestinya anak-anak wajib menerima pendidikan, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana pasal 6 ayat 1 menerangkan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Orang tua dari anak usia wajib belajar pun berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya seperti yang tertulis di pasal 7 ayat 2. Meski terlihat baik-baik saja, tetapi kita tak pernah tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak yang dijadikan manusia silver. Seperti seorang anak di daerah Rangkas Bitung, Banten, yang setiap harinya mencari peruntungan dengan badan yang dilumuri cat silver. Ia dan manusia silver lainnya terpaksa melakukan hal ini karena terdesak kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Tanpa tahu risiko jangka panjang dari cat yang ia gunakan, ia tetap memilih menjadi manusia silver karena tak ada hal lain yang ia dapat lakukan. Pertamanya diajakin sama bapak, katanya mau nyilper gak? Mau, kata saya. Katanya mau cari uang tunta ngamen kan. Terus kata saya, ikut aja lah ngamen. Terus sampai sini dia nggak mau lagi nyilper. Terus kata, biarinlah nyilper aja biar buat dapur, katanya, sedikit juga nggak apa-apa. Berarti sekitar berapa tahun? Udah lebih sih, ada kali dari kelas 3 ini SD sampai sekarang. Pernah ini nggak, pernah kayak misalkan dalam hati capek nih nyilper terus panas, pernah kayak gitu nggak sih? Sering ngomong kayak gitu, sering. Ya emang capek, panas, kayak gimana lagi posisinya kayak gini kan. Terus pernah bilang nggak sama bapak yang dulu pernah ngajak, Pak mau main aja kayak anak-anak lain gitu? Nggak pernah. Kenapa? Gitu lah, apa? Perkenalan diri. Saya namanya Ibu Maria, umurnya 50 tahun. Ya begitu, seperti itu anak yang paling musuh. Karena dia sekolah susah, ya nggak mau. Percuma sekolah juga, kata dia harus kerja juga gitu. Dia jangan bujuk gitu. Tadinya kan di pabrik, di Komas yang terbesar itu rame sih rumahnya. Lama-lama kan ada lockdown. Di sini dianya Pandeglang. Kan dulu aja masa Pol PP gitu. Masalahnya katanya, Pak kenapa yang diusir-usir gitu. Ya pokoknya nggak boleh aja Bu gitu aja.
Jadi Mutia itu kena PHK ya dari Niko Mas? Apa gimana? Enggak kena PHK, cuma sepi, nggak dapat pendapatan gitu. Jadi dia sekolah juga cuma kan di sana suka seminggu sekali di Serang. Tanggal 5 tuh gajian ke Serang, ntar udah tanggal 7 pulang gitu. Kan sekolah juga jungjat, kalau sekolah 1 bulan cuman 2 minggu gitu. Jadi dia lah ngundurin diri aja, kalau dia sekolah juga udah dia nggak mau. Meski sang ibu menjelaskan bahwa anaknya bekerja di jalan adalah kemauan sendiri, namun kami menemukan pengakuan berbeda dari sang anak. Mutia tetaplah anak yang ingin bisa belajar dan bermain seperti anak-anak lain. Bapaknya memang ngamen, bapaknya ngamen sambil mungut. Itu kakaknya juga walaupun dia nyimpen buat dia sendiri uangnya. Yang lain juga paling ngasih 10.000. Oh, buat jajan masing-masing jadi uang. Oh, buat jajan masing-masing. Kalau Mutia buat dikasihin itu separuh buat beli gas. Kalau bayar kontrakan mah nyisihin aja gitu, suka dapat. Gitu. Oh, jadi Mutia uangnya buat bantu keluarga. Cuman dia doang yang buat bantu keluarga. Semuanya mah anak 6. Yang 2 mah udah rumah tangga, yang 1 mah meninggal, yang nomor 4 meninggal itu umur 16 tahun. Kalau cita-cita Mutia itu tahu nggak sih Ibu pengen jadi apa gitu? Enggak Pernah sih, dengar? dia nggak pernah ngomong pengen jadi apa enggak. Yang teman-teman ada juga yang ikutan ini silver. Banyak. Karena emang kemauan sendiri apa atau apa? Kemauan sendiri waktu itu mah. Tapi sekarang mah disuruh sama ibu, udahlah nggak apa-apa katanya, cari uang aja. Udah kan kamu nggak sekolah, pada di rumah aja kan. Ikutlah, ya udah. Lu udah pengen capek, tuh pengen istirahat ya. Gimana lah, bantu orang tua. Berarti tiap hari yang ada liburnya? Ada Senin. Kadang Senin, berarti Senin di rumah aja? Iya. Berarti emang karena kebutuhan keluarga dan mungkin siapa sih yang nggak pengen kayak orang lain gitu ya. Harapan dari Mutia sendiri apa nih kira-kira, harapan dekat dan harapan nanti gitu? Aku pengennya di rumah aja ya. Mana orang tuanya juga nggak bisa kerja. Ada kata-kata buat orang tua, ayah, ibu dari Mutia sendiri gitu? Biar sehat selalu teh. Tapi itu selama pakai ini cat silver itu pernah ini nggak sih kayak iritasi atau gimana? Nggak pernah sih. Nggak Aman. pakai, aman. Paling yang kuning tuh paling gatel-gatel. Kalau yang kuning, oh sering pakai yang kuning juga. Iya. Gatel kalau kayak gitu. Biasanya kalau dalam sehari itu dari jam berapa aja sampai jam berapa? Dari sore, kalau dari pagi mah dapat aja lah 300 berdua. Dari jam berapa tuh kira-kira? Dari jam 6. Kalau jam 12 paling 60 dapat berdua. Bagi awal. Capek aslinya kayak gini. Kalau ada kerjaan yang lain juga pengen. Tapi sebelumnya pernah kerja sebelum maksudnya kayak jadi mahasiswa gitu. Berarti ini emang baru pertama kalinya gitu mencari uang lewat Ya kayak manusia silver.
dari Mutia sendiri kan tadi sekarang putus sekolah nih. Ada nggak keinginan untuk bisa masuk ke sekolah lagi gitu? Enggak sih. Pernah saya berhenti sekolah juga dibully. Gimana tuh? Itu kan ketemu saya lagi nyimpan. Saya sekolah katanya. Tuh manusia silver. Terus ibu gurunya bukan yang ngebela malah ini. Malah ikut-ikut gitu. Iya. Ngomong. Harapan Mutia nih, apakah memang Mutia pengen tetap di Manusia Silver atau bagaimana ke depannya? Enggak sih, pengen kerja yang benar. Panas-panasan capek kan yang susul. Pada dasarnya, hak dan kewajiban anak itu tertuang pada Undang-Undang Pasal 4, di mana anak itu berhak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang mana berarti sang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak seusianya, bukan malah mencari nafkah atas dorongan dari kedua orang tua tersebut. Dalam pasal 26 ayat 1 nomor 36 tahun 2014 dikatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak. Dalam permasalahan ini, saya tidak melihat bahwa orang tua sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 26 ayat 1 ini. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman kepada kedua orang tua yang mendorong anaknya untuk mencari nafkah agar orang tua tersebut lebih peka dan terbuka pikirannya bahwa anak ini masih di bawah umur dan perlu pendidikan dan waktu bermain dengan anak seusianya. Kisah Mutia merupakan satu dari sekian banyak kisah anak lainnya yang terpaksa mencari uang di jalanan. Terhimpitnya ekonomi keluarga membuat hak dan kewajiban sang anak masih banyak yang belum terpenuhi. Tak ayal kondisi keluarga yang kurang mampu juga menyebabkan anak-anak memilih putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarganya. Angka putus sekolah pun masih menjadi persoalan serius di dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 yang menyatakan bahwa jumlah anak tidak sekolah usia 7-18 tahun mencapai 4,34 juta anak. Anak-anak Indonesia lebih dari sekedar alat pencari uang semata. Mereka adalah harta berharga bagi negara yang berhak untuk tidak dieksploitasi sampai seluruh tubuhnya dicat silver. Mereka pun berhak untuk mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik, karena merekalah yang akan mengemban keberlangsungan negara di masa depan.